Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin baru aja beli ponsel dari Xiaomi 14T di event 10-10 kemarin ya. Dan ternyata kita masih kebagian buat free gift box-nya. Nah, kira-kira semenarik apa nih? Yuk langsung aja, mari kita berpindah ke meja review. Oke, ini adalah paket Xiaomi 14T yang saya beli kemarin di event 10-10. Dan ini saya beli kemarin ya, bisa kalian perhatiin di sini masih ada keterangan gift box Xiaomi 14. Jadi masih mendapatkan special gift box. Dan buat kalian yang nanya kok bisa dapat gift box, gimana bang caranya? Ya saya juga nggak tahu. Intinya saya beli di tengah malam event 10-10 kemarin ya. Saya masukin keranjang, kemudian muncul keterangan gift box. Ya udah langsung saya order aja. Dan ternyata teman saya tuh di pagi harinya udah ada yang beli. Dan ternyata buat voucher sama gift box-nya itu udah nggak ada, udah berbeda gitu. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama atau kita lihat terlebih dahulu ya. Apa aja isi dalam paket pembelian atau lebih tepatnya buat gift box dari Xiaomi 14T ini. Bisa kalian perhatiin ya, di sini ada keterangan T gede banget, ada logo Mi, kemudian Xiaomi 14T series co-engineered with Leica. Nah, kalau bahasa Inggrisnya berantakan, ya emang saya sendiri belum bisa bahasa Inggris ya, kayak gini lah. Buat bahasa Inggrisnya masih amburadul. Nah, di dalamnya kayak gini ada 1, 2, 3, 4. Dan kita lihat yang pertama ini adalah buat pin. Katanya sih pin gitu ya kalau teman-teman reviewer lain nyebutnya. Katanya pin, dan ini ada keterangan Xiaomi 14T series dan ini kebuat dari bahan logam, bukan dari bahan plastik ya. Lalu kita lihat yang ini, boxnya ini gede banget loh. Kita lihat lagi. Nah, kita dapat lensa guys, cakep ya. Lensa dari Xiaomi 14T series, tapi bohong. Sorry ya. Maaf kalau garing sandaannya. Ini tumbler kok, bukan lensa ya. Cuman ini feel-nya kerasa mewah. Ini tumblernya kayak gini. Masih ada pengawetnya di dalam. Dan yang bikin saya bilang ini mewah, kemudian bilang mirip lensa ya ini karena ada grid, kemudian ada karetnya. Kemudian terdapat keterangan Xiaomi 14T series di bagian bawah juga. Di sini terdapat branding atau terdapat logo Xiaomi. Kelihatan ya di kamera ya. Lalu buat box satunya lagi yang kelihatan gede, ini apa kira-kira dalamnya ya? Kita lihat lagi. Wih, ternyata ada dua nih isinya di dalam. Kemudian ada ini ya, tali buat tasnya, dan ini kayaknya sih feel-nya kerasa kayak dari bahan logam gitu yang bagian sini. Jahitannya juga kelihatan rapi. Sekarang kita lihat seperti apa tasnya. Nah, ini buat tas dari Xiaomi 14T dan ini kerasa cakep dan juga mewah banget. Bisa kalian perhatiin ya, di sini ada keterangan Xiaomi 14T series dan jahitannya ini kelihatan rapi, mulus. Pakai bahan apa ini ya? Kulit sintetis kayaknya sih ini. Ya, kulit sintetis dan kayak gini isinya. Kita lihat aja. Nah, jadi cuman bisa kita taruh buat HP aja ya. Dan ini ada magnetnya. Dan kita lihat yang panjang ini kerasa lebih berat sendiri, lebih kerasa apa ya? Kerasa mantep aja gitu. Dan ini ada keterangan ternyata. Di sini namanya tripod ya, keterangannya tripod, material ABS, hardware silikon plus PC. Dan nggak untuk dijual, buatan dari Cina. Di sini ada keterangan Xiaomi 14T series, co-engineered with Leica. Kita lihat terlebih dahulu seperti apa di dalamnya. Nah, seperti ini ya. Dan ini materialnya seperti keterangannya tadi, ABS ya. Bahannya material ABS, dan kalau nggak salah sih ini masih apa sih namanya? Buat smartphone aja ya, nggak bisa kalau dipakai buat kamera. Dan di sini ada keterangan Xiaomi 14T series, kelihatan ya. Oke, ini kita tutup lagi dan kita berpindah buat bahas Xiaomi 14T-nya. Dan seperti ini buat tampilan box dari Xiaomi 14T. Seperti pada umumnya ya, di sini ada keterangan Xiaomi kami buatan Indonesia, ada branding Xiaomi, kemudian Xiaomi 14T, co-engineered with Leica, dan di bagian bawahnya di sini ada keterangan Powered by HyperOS. Bagian samping cuman branding dari Xiaomi-nya, di bagian samping kiri juga sama. Dan ini kemarin udah kita buka ya, udah kita bikin buat video ASMR. Kalian bisa tonton di video short, TikTok, ataupun di reel Instagram Ali Studio Gadget. Dan ini buat varian warna, yang saya beli adalah buat varian warna hitam. Langsung kita lihat seperti apa isi di dalamnya. Ada box tambahan dari Xiaomi dan kita lihat isinya. Nah, isinya ada SIM ejector, lalu ada kartu ucapan dan buku-buku lainnya. Ada softcase premium kayak gini, adapter charger sebesar 67 watt, dan ini oke banget ya karena di luar sana udah nggak dikasih adapter charger, tapi di Indonesia masih mendapatkan adapter charger. Kemudian ini buat kabel USB Type-C-nya. Dan ini buat unit dari Xiaomi 14T
Dan ini buat tampilan desain dari Xiaomi 14T. Ini adalah buat warna hitam dan saya tuh suka banget buat back covernya karena ini selain udah pakai back cover berbahan kaca, ini yang saya suka adalah buat finishnya pakai finishing doff. Kemudian warna hitamnya ini nggak mudah ninggalin bekas stick jari, lebih tepatnya nggak mudah kotor. Jadi mau kita pakai softcase atau enggak tentu tetap kerasa aman-aman aja karena nggak bingung harus sering-sering dilap kayak gitu. Ditaruh di atas meja kayak ini juga masih tetap kelihatan cakep. Apalagi ini di bagian setup kameranya ini ada keterangan Leica Vario Sameluk. Tentunya buat urusan fotografi, ponsel dari Xiaomi nggak perlu kita raguin lagi. Dan di bagian bawahnya di sini terdapat branding Xiaomi. Dan di bagian samping terdapat dua buah tombol, yaitu tombol power, kemudian tombol volume di bagian atas ya. Dan yang saya suka tuh di bagian tombol powernya ini ada kayak geriginya gitu. Jadi ya enak aja gitu. Kesannya itu lebih gimana ya? Ya mudah dikenali oleh jari kita kayak gitulah kurang lebihnya. Lalu di bagian atasnya terdapat inframerah, kemudian terdapat noise cancellation. Dan yang satunya ini saya kurang tahu tapi lubangnya sih sama. Jadi kemungkinan dia punya dual noise cancellation di bagian atas ya. Kemudian di bagian samping kiri di sini polos, gak ada lubang ataupun tombol apapun. Di bagian sisi bawah di sini terdapat lubang speaker, ada port USB Type-C, lubang mikrofon dan ada buat lubang kartu SIM. Dan ini masih support dengan dua kartu SIM sekaligus. Dan ini buat tampilan depan dari Xiaomi 14T tentunya udah kelihatan mewah banget. Dan kalau kita lihat sekilas ya, ini tampilannya udah mirip banget kayak Xiaomi 14 reguler ataupun flagshipnya Xiaomi, karena buat bezel di berbagai sisinya ini udah kelihatan tipis banget, bisa dibilang presisi buat bezel di bagian kanan, kiri, atas ataupun bawah. Lalu buat tampilan lubang kameranya ini udah pakai tampilan layar Neo display, dan buat layarnya ini udah ada buat anti gores bawaan meskipun masih menggunakan anti gores plastik ya, tapi ini udah kerasa lumayan banget karena kita nggak perlu beli atau kalian mau beli juga nggak masalah. Dan buat spesifikasi dari layarnya tentu ini udah oke banget, punya resolusi di 2712 x 1220 atau 1,5K. Layarnya di ukuran 6,67 in. Kemudian buat kerapatannya di 446 dan punya refresh rate nyampe 144 Hz. Dan refresh rate-nya itu support nyampe 144 Hz, udah Dolby Vision, HDR10, HLG, serta HDR10+. Dan tentunya kalau dipakai buat nonton konten di YouTube, ini udah sangat oke banget karena udah support dengan konten HDR. Tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu buat aplikasi multi-touch dan juga touch sampling rate. Dan buat touch sampling rate, saya cek di sini kok cuma nyampe 142 Hz aja ya. Padahal ini di bagian ini ya, bagian refresh rate-nya udah saya lock di 144 Hz. Ini 144 Hz. Kita cek pakai aplikasi touch sampling rate, ini maksimal cuman di 142 Hz. Kelihatan ya di kamera ya. Sekarang kita tes pakai aplikasi multi touch, tentunya udah bisa nyampe 10 sentuhan ya. Nah, udah bisa sampai maksimal 10 sentuhan. Dan sekarang langsung aja kita lihat buat kualitas dari layar Xiaomi 14T ini. Dan ini buat kualitas gambar yang dimiliki dari layar Xiaomi 14T. Tentu buat layarnya atau kualitas gambarnya itu udah enak banget. Layarnya tajam, warnanya juga adem di mata. Apalagi ini udah punya resolusi sampai 1,5K. Tentunya enak banget nih dipakai buat nonton konten. Bahkan buat opsi pemutaran videonya ini bisa nyampe resolusi 2160p 60 fps dengan konten HDR. Jadi buat kualitas layarnya tentu udah nggak perlu kita raguin lagi. Sekarang mari sama-sama kita dengerin gimana buat kualitas speakernya. Ternyata buat kualitas audio dari speaker Xiaomi 14T ini udah enak banget buat kita dengerin. Bassnya dapat, treble dapat, dan suaranya juga nyaring. Lalu buat UI-nya dari Xiaomi 14T tentu ini udah pakai UI yang terbaru. Dan kita lihat sama-sama ini ternyata dapat pembaruan ya. Kita coba lihat. Update HyperOS-nya ada di 599 MB. Aplikasi yang terbaru, mari kita lihat sama-sama. Patch keamanan terbaru buat bulan September 2024, keamanan sistem ditingkatkan. Ini kita unduh atau nanti aja ya, nanti kalian drop aja di kolom komentar. Sekalian kita bikin konten gaming test dan nanti kita bahas gimana buat perubahan dari performa, suhu, dan juga baterainya. Nah, ini buat versi Android-nya. Nah, ini pakai Xiaomi HyperOS
Dan ini pakai Xiaomi HyperOS versi 1.0.3. Dan di bagian layanan AI, mari kita lihat sama-sama. Di sini ada buat catatan, galeri, ekspansi gambar AI, penghapus objek AI Pro. Jadi udah ada buat fitur penghapus objek AI Pro ya. Kayak di Poco F6 kalau gitu ya. Kalau di Poco X6 Pro itu kan belum ada, tapi di Poco F6 itu udah ada buat penghapus objek AI Pro. Kemudian ada perekam, subtitle AI, interpreter AI, dan juga lingkari untuk menelusuri. Jadi ini udah ada buat beberapa AI yang disediakan di ponsel Xiaomi 14T, tentunya ini udah oke banget. Dan ternyata ini ada buat fitur detak jantung. Kemudian buat sensor ataupun keamanannya tentu ini udah oke banget, udah punya sensor sidik jari scanner, kemudian punya face unlock. Selain itu tentu udah punya buat fitur NFC, ada juga buat IR blaster, dan kita cek lebih lengkapnya lagi pakai aplikasi Sensor Box. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini hadir semua, nggak ada yang absen tentunya. Giroskopnya tentu udah hardware, ini udah oke banget. Saya nggak sabar buat nyobain. Buat main game PUBG Mobile udah ada sensor suara, sensor magnet, orientasi cahaya, dan juga accelerometer. Jadi buat ngojol ini tentunya udah sangat overpower banget nih. Dan buat SoC-nya Xiaomi 14T ini pakai chipset dari MediaTek Dimensity 8300 Ultra, RAM-nya di 12GB, kemudian internal yang saya beli ini adalah buat varian tertingginya. Tentunya ini udah sangat mantep banget buat jangka panjang juga oke. Dan waktu saya tes pakai aplikasi CPU throttling, bisa kalian perhatiin ini masih hijau semua, aman banget ya, maksimal di 288 ribuan GB, minimum di 239 ribuan GB, dan dapat CPU throttling di 84%. Tentu dengan skor maksimum dan juga minimum ini udah sangat oke banget. Kemudian kalau kita lihat buat Antutu skor yang dimiliki di Xiaomi 14T, Antutunya mantep banget nih, bisa tembus nyampe 1.291.000-an poin. Kemudian buat gaming testnya langsung aja mari kita mulai. Di sini cuman gaming test beberapa game aja ya, nggak terlalu banyak-banyak banget karena buat gaming test bakalan kita bahas di video berikutnya. Oke, sekarang langsung aja kita persiapan mau gaming test atau sedikit nyicip lah buat performa dari Dimensity 8300 yang dimiliki oleh Xiaomi 14T ini. Buat FPS real time udah saya aktifin dan ini baterai masih ada di 100%, baru aja saya cabut ya dari charger. Suhu ruangan ada di 30 derajat. Dan kita mulai buat stopwatchnya. Di sini kita cuman mau nyobain atau nyicip game Genshin ya. Gimana buat performa dari Xiaomi 14T ini. Oke, sekarang kita lihat seperti apa buat settingan grafis defaultnya dari Xiaomi 14T. Mari kita lihat sama-sama. Dan ini buat resolusi atau settingan grafis defaultnya, yaitu di bagian sedang 30 fps. Nah, kita coba di 60 fps. Di sini udah ada keterangan akan terjadi panas di suhu bodi ponsel ya. Langsung aja mari kita mulai. Nah, ini dipakai buat main game Genshin ya. Ini kerasa enak nih, mulus dan juga smooth banget buat grafis yang dimilikinya. Ini buat main game juga baru di 8 menit, hampir 9 menit sih. Ini cuman sedikit hangat. Dan nanti bakal kita liatin ya buat FPS sama suhu serta penurunan baterainya. Karena kita tadi kan mulainya pakai itu, baterai di 100%. Jadi kita bisa mengira-ngira, atau kalian yang nonton ini bisa buat ngira-ngira gimana buat konsumsi di baterai kalau dipakai buat main Genshin dengan settingan mid 60 fps ya. Oke, buat main game Genshin dari tadi tuh kerasanya enak banget ya. Dipakai buat war kayak gini dari tadi bisa tergolong atau terlihat di 60 fps terus. Jadi stabil di 60 fps buat grafis. Jadi ponsel Xiaomi 14T dipakai buat main game Genshin Impact dengan settingan mid 60 fps atau grafis sedang di 60 fps. Apalagi kalau kita settingnya di lowest ya, tentu bisa makin gacor lagi nih buat performa main gamenya. Nanti setelah kita coba dipakai buat main atau setelah ini mati ya, kita udahan, kita mau pindah buat game PUBG Mobile, dan nanti buat full gaming testnya bakal kita bahas di lain waktu atau beberapa hari ke depan. Oke, udah ya, udah mati. Sekarang kita tes buat suhunya. Suhu layarnya ini tergolong sedikit hangat doang, nggak nyampe 40. Backovernya ini juga sedikit lebih sedikit lebih ademan dikit di 39 sama. Jadi depan belakang tuh nggak nyampe 40 derajat Celcius.
buat suhunya setelah kita pakai buat main game Genshin bisa dibilang selama 13 menit. Dan baterai yang tersisa ada di 97%. Sekarang kita lihat gimana buat FPS rata-rata yang dapetin selama kita pakai buat main Genshin ya. Ini bisa tergolong sangat mantep banget. Buat main Genshin settingan mid 60 fps dapat di 54 buat rata-rata fps, dan ini tergolong nggak ada frame dropnya ya. Ini cuman 1-2 kali doang, dan ini bisa banget buat kita maklumin. Oke, ini kita sudah ada di permainan buat game PUBG Mobile, dan kita liatin buat grafisnya. Ini main di Smooth Extreme Plus, bukan Smooth Extreme Ultra. Jadi mainnya masih ke unlock di 90 fps. Dan kita lihat nanti gimana buat fps rata-rata yang kita dapetin selama main PUBG Mobile di Xiaomi 14T. Kira-kira fps-nya bisa stabil kayak Genshin tadi di 60 fps atau enggak, bakal kita kasih tahu juga nanti hasilnya ya. Oke, nice banget ya. Oke, bentar. Ini buat audionya sangat membantu banget nih. Audio dari speaker Xiaomi 14T ini sangat-sangat membantu ya. Jadi suara jejaknya tuh masih tetap kerasa atau bisa kita deteksi datangnya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri ya. Dan ini enak banget buat main game smooth. Nanti kita coba bisa nyampe buyah atau enggak nih. Kalau tadi malam sih udah nyoba ya, itu bisa nyampe buyah. Udah kita cobain buat performa dari Xiaomi 14T sih enak-enak aja, mantep. Cuman tadi malam kan saya mainnya nggak liatin buat FPS, suhu, sama itu penurunan baterai yang terpakai selama permainan. Oke, gironya juga ini sangat ngebantu banget loh. Nah ya kan, bisa kalian perhatiin gironya ini bener-bener oke banget nih. Bentar, ada suara dari musuh datang nih ya. Tinggal satu ini. Oke, nice. Bisa nyampe chicken winner ternyata. Oke, buat suhu layarnya ini cuman di 39. Suhu back cover ini sedikit lebih adem di 37. Dan udah kita pakai selama 30 menit kurang dikit. Dan baterai di 5000 mAh kita pakai selama 29 menit atau bisa dibilang 30 menit ya. Baterainya tuh masih ada di 92%, jadi baterainya ya nggak bisa kita bilang awet. Agak sedikit boros ini kalau menurut saya pribadi. Apalagi aplikasinya cuman ini doang, belum ada aplikasi sosial media. Lebih tepatnya nggak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang ya. Dan langsung aja kita masuk di bagian segmen fotografinya. Tentu kalian semua udah pada tahu kalau kamera yang dimiliki di Xiaomi 14T ini nggak perlu kita raguin lagi karena udah pakai Leica Vario Samiluk, dan buat hasilnya itu beneran udah kece banget, apalagi buat setup atau resolusi kamera yang dimiliki. Karena buat kamera utamanya aja ini udah pakai 50 megapiksel dari Sony IMX906, lalu ada 50 megapiksel dari Samsung S5 KJN1, dan 32 megapiksel buat kamera selfie-nya, lalu 13 megapiksel buat kamera ultra wide. Dan bisa kalian perhatiin di sini ada mode Leica Authentic ataupun Leica Vibrant. Kemudian ada kamera ultra wide di 0,6, kemudian 1 kali, 2 kali, maksimal hingga 4 kali buat digital zoomnya, dan ini maksimal zoom bisa nyampe 20 kali kayak gini. Kemudian di bagian perekaman video ini buat resolusinya. Oh iya, ini saya kasih tahu ya, barangkali buat kalian ada yang belum tahu nih. Nah, di sini kalau ada keterangan master kamera ini maksimal cuman di resolusi 4K 30 fps. Nggak bisa kita ubah ke 1080 60 fps. Intinya maksimal cuma di 10 fps ya, sama mode HDR nggak bisa kita aktifin. Kemudian di sini juga nggak bisa kita pindah di bagian lensanya, dan caranya itu kita ubah terlebih dahulu, jangan pakai master cinema. Nah ya kan, langsung bisa muncul buat mode HDR, langsung bisa tayang. Lalu kalau kita aktifin mode HDR buat perpindahan lensanya itu juga nggak bisa. Nah ya kan, bisa berpindah dari 0,6 1 kali, 2 kali, dan 4 kali. Kemudian ada mode film. Di sini juga ada master cinema, dan bisa kita atur buat bukaannya atau buat bokeh-bokehannya. Lalu di bagian mode portraitnya ini masih terdapat ini ya, buat beberapa pilihan ultra wide 1 kali, kemudian 50 mm hingga 75 mm. Dan buat bukaan lensanya seperti ini, cukup unik ya. Biasanya kan kayak f1 titik berapa, nah sekarang ini dikasih gambar kayak gini, dokumenter 35 mm, 50 mm, 75 mm hingga 90 mm. Dan buat mode portraitnya kayak gini. Kemudian yang saya suka tentunya ini nih, ada mode sutradara. Jadi kalau mode sutradara
itu tampilannya lebih kelihatan profesional. Dan yang saya suka kalau kita pakai buat rekam video ya, ini sangat membantu banget buat kalian yang mau bikin konten bareng Xiaomi 14T karena udah ada ini teleprompter. Jadi kalau kita aktifin, nah bakalan muncul ini ya teks yang bisa kita pakai. Entah kalian pakai kamera depan ataupun kamera belakang bisa dipakai, dan ini bisa kalian atur juga buat kecepatannya. Nah jadi kalau kalian pakai buat konten ya, nanti ngomongnya lebih lancar nggak kayak saya gini, karena saya sendiri ini nggak pernah pakai teks kayak gini nih, males nulisnya aja saya tuh. Dan langsung aja berikut ini buat hasil foto ataupun perekaman video yang udah saya ambil pakai Xiaomi 14T. Oke, ini buat hasil perekaman 4K 30 fps di malam hari, cuman pakai lampu atap ini ya. Bukan atap sih, apa sih namanya? Ya, intinya lampu depan rumah. Dan hasilnya seperti ini, saya suka karena masih tetap kelihatan oke banget buat hasil gambar dari kamera selfie Xiaomi 14T. Sedangkan ini di resolusi 1080 30 fps, gambarnya bisa dibilang malah lebih bagus ya kalau dibandingkan dengan resolusi 4K. Kalau dilihat sekilas loh, bukan buat ketajamannya. Dan sekarang ini kita beralih buat kamera belakang terlebih dahulu. Ini perekaman 1080 30 fps pakai mode Master Cinema. Jadi buat mode HDR nggak bisa kita aktifin ya. Hasilnya seperti ini, masih tetap kelihatan jelas dan juga tajam. Dan ini nggak bisa kita zoom kalau pakai mode Master Cinema ya. Hasilnya kayak gini, saya suka banget. Padahal ini kan low lag ya, tapi buat daun-daunnya masih kelihatan oke banget. Padahal cuman di resolusi 1080 30 fps. Kalau ini pakai resolusi 1080 30 fps, Master Cinema saya nonaktifkan dan HDR aktif. Ini bisa kita ubah buat kamera ultrawide-nya. Nah, bisa kita ubah ke kamera ultrawide ya. Ini kamera 1 kali, dan ini masih tetap kelihatan oke, kelihatan tajam. Tapi kalau saya sih lebih suka di mode cinema tadi ya, Master Cinema. Bisa ke 2 kali zoom, dan ini 4 kali zoom. Masih tetap kelihatan oke. Suka banget buat hasil dari Xiaomi 14T ini. Ini sampel perekaman kamera selfie-nya. Saya ambil di resolusi 4K 30 fps, dipakai buat jalan, hasilnya seperti ini. Kelihatan stabil ya, cakep hasilnya, dan saya juga suka buat tone warnanya. Oke, nah. Kita coba backlight. Nah, backlight masih kelihatan jelas, buat wajahnya masih kelihatan putih, backgroundnya juga masih oke. Ya, keren ya. Master Cinema 1080 30 fps di Xiaomi 14T seperti ini hasilnya. Dipakai buat jalan, ini kelihatan stabil ya. Seperti ini hasilnya nih. Dan ini kalau di Master Cinema nggak bisa kita zoom in ataupun zoom out. Master Cinema off, mode HDR bisa diaktifin dan bisa diubah-ubah buat FPS serta resolusinya. Kalau dipakai buat jalan kayak gini. Tes perekaman fokusnya oke banget, masih fokus. Ya kan, masih oke. Selanjutnya, buat nemenin kita dalam waktu keseharian, HP ini punya baterai di 5000 mAh, pengisinya udah ngebut di 67 watt. Kemudian satu lagi nih yang saya suka, ponsel ini udah punya 2 eSIM sekaligus. Jadi buat jangka panjang, tentunya Xiaomi 14T ini sangat-sangat worth it banget. Dan gimana nih menurut kalian buat gaming tes selanjutnya, kalian mau request apa? Kalau game yang udah saya install di sini sih udah ada ini ya. Ada 5 game, yaitu dari Mobile Legends, Genshin, eFootball, PUBG Mobile, kemudian Call of Duty. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat, kritik, dan juga sarannya di kolom komentar. Support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe ataupun bagian videonya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.